Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai masa reformasi Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Noval Fizan Aziz, absen 20 dari kelas 12 MIPA 5. Nama saya Ahmad Sibulwoni, absen 2, 12 MIPA 5. Nama saya Kaila Zahra, nomor absen 16 dari kelas 12 MIPA 5. Nama saya Raihan Anissa Rahmadani, nomor absen 23 dari 12 MIPA 5. Nama saya Dainta Cahya Ispangali, nomor absen 9 dari kelas 12 MIPA 5. Masa akhir Orde Baru dalam pandangan krisis politik, ekonomi, dan moneter, sosial, hukum, serta kepercayaan. Yang pertama, krisis politik. Krisis politik pada masa akhir Orde Baru disebabkan karena mengakarnya budaya KKN, yaitu korupsi, dan nepotisme dalam tubuh birokrasi pemerintah. Kemudian yang kedua adalah krisis ekonomi dan moneter. Perkembangan ekonomi Indonesia telah mengalami stagnasi. Penyebab lain karena adanya utang luar negeri Indonesia, penyimpangan pasal 33 UUD 1945, serta pola pemerintahan yang sentralis. Kemudian yang ketiga adanya krisis sosial yang disebabkan karena adanya dua jenis aspirasi dalam masyarakat, yaitu pendukung Soeharto dan penuntut Soeharto turun dari kursi kepresidenan. Kemudian yang keempat, krisis hukum, yang mana disebabkan karena kekuasaan kehakiman yang seharusnya berdiri sendiri terlepas dari eksekutif, pada kenyataannya kekuasaan kehakiman berada di bawah eksekutif. Dan yang terakhir adalah krisis kepercayaan, yang dimana krisis kepercayaan ini disebabkan oleh ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah, juga ketidakpercayaan luar negeri terhadap Indonesia, dikarenakan berkembangnya KKN baik secara terselubung maupun terang-terangan. Tuntutan agenda reformasi. Yang pertama, munculnya gerakan reformasi. Mahasiswa sebagai kelompok yang paling vokal dalam menyuarakan perbaikan struktur pemerintah, menyuarakan agenda reformasi yang antara lain adalah suksesi kepemimpinan nasional, kemudian melakukan amandemen terhadap UUD 1945, menghapus dui fungsi ABRI dalam struktur pemerintahan, penegakan supremasi hukum di Indonesia, menegakkan pemerintahan yang bersih dari unsur KKN, serta otonomi daerah yang seluas-luasnya. Kemudian kronologi pengunduran diri Soeharto dari kursi kepresidenan. Yang pertama, pada tanggal 18 Mei 1998, Ketua DPR MPR mengeluarkan pernyataan agar Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Selanjutnya 19 Mei 1998, pemimpin DPR dan seluruh fraksi mengadakan rapat yang menghasilkan keputusan agar Presiden Soeharto mengundurkan diri secara konstitusional. Kemudian tanggal 20 Mei 1998, ribuan mahasiswa tetap bertahan dan semakin banyak ke gedung DPR MPR RI. Mereka terus mendesak agar Soeharto mundur dari jabatannya. Pada tanggal 21 Mei 1998, di ruang Jepara, Istana Merdeka, sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden. Ia menunjuk Harjin Yusuf Habibie sebagai penggantinya untuk melanjutkan sisa masa jabatan. B. Perkembangan politik dan ekonomi setelah tanggal 21 Mei 1998. 1. Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Masa pemerintahan B.J. Habibie berlangsung dari tanggal 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1998. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Presiden B.J. Habibie adalah sebagai berikut. A. Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan. Pada tanggal 22 Mei 1998, Presiden B.J. Habibie membentuk susunan kabinet baru yang dinamakan Kabinet Reformasi Pembangunan. Fokus dari susunan Kabinet Reformasi Pembangunan adalah terletak pada pemulihan ekonomi Indonesia yang hancur akibat krisis yang terjadi di Asia. Kabinet Reformasi Pembangunan memfokuskan pada pembenahan ekonomi dalam 5 bidang kerja utama. B. Sidang Istimewa MPR 1998.
Pada tanggal 10 hingga 13 November 1998, diadakan sidang istimewa MPR untuk menyiapkan jalan bagi liberalisasi politik, termasuk pemilu demokratis yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1998. Dalam sidang istimewa MPR tersebut, terdapat perombakan besar-besaran terhadap sistem hukum dan perundang-undangan. Sidang istimewa MPR berakhir dengan menghasilkan 12 ketetapan yang diwarnai voting dan aksi walkout dari FPP MPR yang menyangkut keberadaan ABRI di dalam lembaga perwakilan. C. Reformasi bidang politik. Kabinet Reformasi Pembangunan telah berupaya melaksanakan sejumlah agenda politik, yaitu dengan mengubah budaya politik yang diwariskan oleh pemerintahan sebelumnya. Hal-hal yang dilakukan B.J. Habibie antara lain: 1. Diberlakukannya otonomi daerah yang lebih demokratis dan semakin luas. 2. Kebebasan berpolitik dilakukan dengan pencabutan pembatasan partai politik. 3. Pencabutan ketetapan untuk meminta surat izin terbit bagi media massa cetak. 4. Dalam hal menghindarkan munculnya penguasaan yang otoriter dengan masa kekuasaan yang tidak berkuasa, diberlakukan pembatasan masa jabatan presiden, 2 kali masa jabatan. D. Pelaksanaan pemilu 1998. Pemilu pertama setelah reformasi bergulir diselenggarakan pada tanggal 7 Juni 1999. Pemilu ini dianggap paling demokratis jika dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Pemilu ini diselenggarakan dengan prinsip luber dan jurdil. Sistem pengaturan pemilu 1999 diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 yang menetapkan bahwa peraturan pemilihan umum bersifat campuran antara sistem proporsional dan sistem distrik. Setelah KPU selesai melakukan penghitungan suara, hasilnya ada 5 partai besar yang berhasil meraih suara terbanyak, yaitu PDIP, Golkar, P3, PKB, dan PAN. Hasil perolehan suara dari masing-masing partai politik ini mencerminkan jumlah kursi yang menjadi haknya di dalam MPR DPR. E. Pelaksanaan referendum Timor Timur. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie, diadakan referendum bagi rakyat Timor Timur untuk menyelesaikan permasalahan Timor Timur. Pada tanggal 30 Agustus 1999, rakyat Timor Timur melakukan jajak pendapat. Hasil jajak pendapat yang diumumkan PBB pada tanggal 4 September 1999 adalah 78,5% menolak dan 21,5% menerima. Maka dari itu, Presiden B.J. Habibie mengharapkan MPR berkenan membahas hasil jajak pendapat tersebut dan menuangkannya dalam ketetapan yang memberikan pengakuan terhadap keputusan rakyat Timor Timur dan RI secara baik, terhormat, dan damai. F. Reformasi bidang ekonomi. Berikut tujuan utama reformasi ekonomi. 1. Merestrukturisasi dan memperkuat sektor keuangan dan perbankan. 2. Memperkuat basis real ekonomi. 3. Menyediakan jaringan pengamanan sosial bagi mereka yang paling menderita akibat krisis. G. Reformasi bidang hukum. Pemerintahan B.J. Habibie juga melakukan reformasi dalam bidang hukum dan perundang-undangan. Target reformasi hukum yakni substansi hukum, aparatur penegak hukum yang bersih dan berwibawa, serta institusi peradilan yang independen. Yang kedua yaitu masa pemerintahan Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Pada tanggal 20 Oktober tahun 1990, melalui sidang umum MPR, Kiai Haji Abdurrahman Wahid telah terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia yang keempat untuk masa bakti tahun 1999 sampai dengan tahun 2004 didampingi oleh Megawati Soekarno Putri. Pasangan Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan Megawati telah membentuk Kabinet Persatuan Nasional yang dilantik pada tanggal 28 Oktober tahun 1999. Kabinet bentukan Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid terdiri dari tokoh-tokoh profesional dan wakil partai pendukung. Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid juga membentuk Dewan Ekonomi Nasional atau DEN. Maksud dari pembentukan DEN adalah untuk memperbaiki ekonomi yang belum pulih akibat krisis yang berkepanjangan. Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid dalam menjalankan pemerintahan mengalami banyak persoalan yang harus dihadapi sebagai warisan persoalan pada masa Orde Baru. Persoalan yang sangat menonjol adalah masalah KKN, pemulihan ekonomi, masalah Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau sering dikenal sebagai BPPN, kinerja BUM, pengendalian inflasi, mempertahankan kurs rupiah,
masalah jaringan pengaman sosial atau JPS, penegakan hukum, dan yang terakhir yaitu penegakan HAM. Secara umum, pemerintahan Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid belum mampu melepaskan bangsa Indonesia dari krisis yang dialami bangsa Indonesia. Akhirnya, DPR mengeluarkan 2 memorandum yang berisi agar Presiden kembali bekerja sesuai dengan GBHN yang telah diamanatkan. Kedua memorandum tersebut dibalas Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid dengan mengeluarkan dekret Presiden pada tanggal 23 Juli tahun 2001 pada dini hari pukul 1:10 WIB. Amin Rais selaku Ketua MPR menolak secara tegas dekret tersebut. Atas usulan DPR, maka MPR mempercepat sidang istimewa dan hal tersebut merupakan puncak jatuhnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid dari kursi kepresidenan. Selanjutnya, dalam sidang istimewa MPR tanggal 23 Juli tahun 2001, MPR memilih Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia menggantikan Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Yang ketiga yaitu masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Presiden Megawati Soekarno Putri dilantik sebagai Presiden Indonesia yang kelima pada tanggal 23 Juli tahun 2001. Dalam menjalankan pemerintahannya, Megawati Soekarno Putri didampingi oleh Wakil Presiden Hamzah Haz. Pada tanggal 9 Agustus tahun 2001, setelah menjabat sebagai Presiden, Megawati mengumumkan kabinetnya yang bernama Kabinet Gotong Royong. Adapun program kerja Kabinet Gotong Royong antara lain sebagai berikut. 1. Mewujudkan otonomi yang tangguh. 2. Menyehatkan bank. 3. Memantapkan fungsi dan peran TNI dan Polri. 4. Mewujudkan supremasi hukum. Presiden Megawati merupakan peletak dasar ke arah kehidupan demokrasi karena pemerintahannya berhasil melaksanakan pemilu pada tahun 2004 yang berlangsung secara aman dan damai. Untuk pertama kalinya, pada pemilu tersebut, Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Yang keempat, yaitu masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada tanggal 20 Oktober 2004, Susilo Bambang Yudhoyono dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-6 untuk periode 2004 sampai 2009. Kabinet yang dibentuk oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala dinamakan Kabinet Indonesia Bersatu, di mana anggota-anggotanya dilantik pada tanggal 21 Oktober tahun 2004. Pada pemilu 2009, Susilo Bambang Yudhoyono terpilih kembali menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-7 dengan Wakil Presiden Budiono untuk periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2014. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono mengalahkan pasangan Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto dan pasangan Yusuf Kala dan Wiranto. Kabinet yang dibentuk oleh pasangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinamakan Kabinet Indonesia Bersatu kedua yang dilantik pada tanggal 22 Oktober tahun 2009. C. Peran pelajar, mahasiswa, pemuda, serta tokoh masyarakat dalam perubahan politik dan ketatanegaraan di Indonesia. Yang pertama yaitu pada masa pergerakan nasional. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, pelajar, mahasiswa, dan tokoh masyarakat merupakan salah satu komponen bangsa yang memiliki peran yang sangat penting. Berdirinya organisasi pergerakan banyak dipelopori oleh para pemuda, khususnya mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di lembaga pendidikan pada masa kolonial. Pada masa itu, mahasiswa Indonesia telah berperan memperjuangkan nasionalisme Indonesia. Para mahasiswa juga sering mendiskusikan dan memperjuangkan hak-hak bangsa Indonesia yang saat itu masih dijajah. Dengan pemikirannya yang berani dan kritis, pemuda dan mahasiswa memperjuangkan hak-hak bangsa Indonesia hingga dapat meraih kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Peran pemuda, mahasiswa, dan tokoh masyarakat seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo tampak dalam peristiwa Rengas Dengklok. Dalam peristiwa Rengas Dengklok, peran pelajar dan mahasiswa terbukti ampuh mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua yaitu pada masa Orde Lama sampai masa Reformasi. Pada masa demokrasi liberal, organisasi kemahasiswaan tumbuh dan berkembang. Misalnya yaitu Gerakan Mahasiswa Indonesia Nasional dengan Partai Nasionalis Indonesia dan Himpunan Mahasiswa Islam dengan Masyumi.
Pada masa Orde Baru, tanggal 25 Oktober tahun 1966, beberapa organisasi yang berhasil dipertemukan oleh Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pendidikan atau PTIP Syarif Thayyib membentuk KAMI, yaitu Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Munculnya KAMI kemudian diikuti berbagai aksi yang lain seperti Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, dan Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia. Gerakan mahasiswa tahun 1966 yang mengantarkan bangsa Indonesia memasuki tatanan baru atau Orde Baru terus memberikan inspirasi dan motivasi bagi para pemuda dan pelajar untuk terus berperan dalam bidang politik. Pada tanggal 15 Januari tahun 1974 terjadi peristiwa Malari atau Malapetaka 15 Januari. Pergerakan reformasi yang digalakan oleh mahasiswa, tokoh masyarakat, dan masyarakat secara bersama-sama pada tahun 1998 membawa perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Perubahan tersebut berimplikasi pada perubahan struktur kelembagaan sistem ketatanegaraan Indonesia. Perubahan struktur dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca kejatuhan Orde Baru menjadi bagian penting dalam menjalankan sejarah ketatanegaraan di Indonesia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda pada abad ke-18 mendirikan Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bataviaschenotschap van Wetenschappen atau BGWK dan Lembaga Biologi Molekuler Eichmann. BGWK sekarang dikenal dengan nama Museum Gajah. Pemerintah Indonesia pada tahun 1957 melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 membentuk Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia atau MIPI, yang tugas pokoknya adalah membimbing perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memberi pertimbangan kepada pemerintah dalam hal kebijakan ilmu pengetahuan. Pada tahun 1962, pemerintah Indonesia membentuk Departemen Urusan Riset Nasional atau Durenas. Kemudian pada tahun 1966, pemerintah mengubah Durenas menjadi Lembaga Riset Nasional atau Lemrenas. Pada bulan Agustus 1967, melalui SK Presiden RI nomor 128 tahun 1967, pemerintah membubarkan Lemrenas dan MIPI. Keputusan MPRS nomor 18B 1967, pemerintah membentuk Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. LIPI bertugas menampung seluruh tugas Lemrenas dan MIPI. Tugas pokok tersebut sejak tahun 1991 ditangani oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi dengan Kepres nomor 179 tahun 1991 sesuai amanat Undang-Undang nomor 8 1990 tentang LIPI. Lembaga teknologi di Indonesia mengalami perkembangan, yaitu 1. Nurtanio, Industri Dirgantara Nasional. Sebagai upaya mengembangkan teknologi dan industri penerbangan, pada tanggal 28 April 1976 didirikan industri pesawat terbang Nurtanio yang diprakarsai oleh B.J. Habibie. Dalam perkembangannya, perusahaan ini kemudian berganti nama menjadi Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN. Melalui IPTN, dikembangkan suatu konsep alih teknologi. 2. Teknologi komunikasi dan transportasi. A. Teknologi komunikasi. Pada tanggal 16 Agustus 1976 merupakan awal revolusi teknologi komunikasi di Indonesia. Pada waktu pemerintahan Orde Baru mengembangkan sistem teknologi komunikasi berbasis satelit untuk menghubungkan komunikasi di wilayah Indonesia yang luas. Sistem komunikasi satelit yang dikembangkan pemerintah Indonesia dikenal dengan Sistem Komunikasi Satelit Domestik Palapa atau SKSD Palapa. Pemanfaatan satelit ini mampu mengubah hubungan komunikasi di wilayah Indonesia dan juga wilayah regional Asia Tenggara. Pengembangan satelit Palapa tersebut mendudukan Indonesia menjadi negara berkembang pertama yang memanfaatkan satelit untuk komunikasi domestiknya
yang mengintegrasikan komunikasi di seluruh wilayah Nusantara. B. Transportasi. Salah satu sarana dan prasarana transportasi darat yang dikembangkan pemerintah Indonesia adalah pembangunan jalan bebas hambatan atau dikenal dengan sebutan jalan tol. Dalam rangka memperlancar perhubungan dan pertumbuhan ekonomi, baik di Jawa maupun luar Jawa, dibangun jalan trans dan jalan tol. Tahun 1987 dibangun jalan tol dalam kota yang menghubungkan Cawang Tanjung Priok. Pembangunan tersebut memanfaatkan teknologi yang dikembangkan anak bangsa, Cokorde Raka Sukawati, yaitu teknologi Sosrobahu. Selain dengan teknologi Sosrobahu, pembangunan jalan tol juga memanfaatkan teknologi cakar ayam yang kemudian digunakan dalam membangun lapangan parkir pesawat di Bandara Juanda, Surabaya, dan Bandara Polonia, Medan. 3. Revolusi Hijau. A. Latar belakang lahirnya revolusi hijau. Revolusi hijau adalah revolusi produksi biji-bijian dari hasil penemuan ilmiah berupa poli unggul baru dari berbagai varietas gandum, padi, dan jagung yang membuat hasil panen komoditas tersebut meningkat di negara-negara berkembang. B. Perkembangan revolusi hijau di Indonesia. Awal mula revolusi hijau di Indonesia. Di Indonesia mengenal revolusi hijau sejak berlakunya sistem tanam paksa pada masa penjajahan Belanda. Sistem ini berkembang dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria atau Agrariswet tahun 1870. 2. Pelaksanaan revolusi hijau pada masa Orde Baru. Di Indonesia, revolusi hijau dilakukan dengan metode sebagai berikut. A. Ekstensifikasi pertanian. B. Intensifikasi pertanian. C. Diversifikasi pertanian. D. Mekanisasi pertanian. Dampak revolusi hijau di Indonesia. Revolusi hijau dapat memberikan dampak positif maupun negatif bagi kehidupan manusia. Berikut dampak positif revolusi hijau bagi manusia. 1. Revolusi hijau dapat meningkatkan pendapatan petani. 2. Revolusi hijau menyebabkan munculnya tanaman jenis unggul berumur pendek sehingga intensitas penanaman per tahun menjadi bertambah dari 1 kali panen menjadi 2 atau 3 kali panen per tahun. 3. Revolusi hijau dapat merangsang kesadaran petani dan masyarakat pada umumnya akan pentingnya teknologi. Adapun dampak negatif munculnya revolusi hijau yaitu sebagai berikut. 1. Pengaruh ekonomi uang di dalam berbagai hubungan. 2. Ketergantungan pupuk kimia dan zat kimia pembasmi hama juga berdampak pada tingginya biaya produksi yang harus ditanggung petani. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.